Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Salsabila Safa Aurelia dari Offering EE S1 Pendidikan Ekonomi. Saya Syafaatin Aidina Rahmani dari Offering EE S1 Pendidikan Ekonomi. Saya Triana Luvita Anggriani dari Offering EE S1 Pendidikan Ekonomi. Dan saya Umu Lailatul Fitria dari Offering EE S1 Pendidikan Ekonomi. Saya Wahid Pitaloka Arum Putri dari Offering EE S1 Pendidikan Ekonomi. Oke, kita langsung aja presentasi. Yang pertama, silakan Umu untuk share screen. Pertama, kita kenal dulu nih sama sistem ekonomi kapitalis. Apa sih sistem ekonomi kapitalis itu? Sebelum masuk ke sistem ekonomi, kita kenal dulu nih sama kapitalisme. Kapitalisme itu apa sih? Kapitalisme itu sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencari laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kalau sistem ekonomi kapitalis itu apa ya? Sistem ekonomi kapitalis itu adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individualnya atau sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya. Adam Smith juga menyebutkan di buku pertamanya yang berjudul An Inquiry the Nature and Cause of the Wealth yang menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna dengan meniadakan peran pemerintah. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah penjamin atas hak milik perseorangan, yang kedua mementingkan diri sendiri, yang ketiga pemberian kebebasan penuh, yang keempat persaingan bebas, yang kelima harga sebagai tentu, yang keenam peran negara minimal. Oke, sekarang kita masuk ke pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah hak milik swasta. Hak milik swasta ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber daya melalui cara yang legal, mengadakan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaan apabila perlu menjualnya. Kemudian, the invisible hand atau tangan-tangan yang tak terlihat. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya sekecil-kecilnya. Yang ketiga adalah laissez-faire, yaitu individualisme ekonomi. Pernyataan ini menjadi kunci kapitalisme, yang artinya adalah tiadanya peran pemerintah akan menyebabkan individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Peran pemerintah hanya membatasi aktivitas-aktivitas tertentu. Yang terakhir adalah persaingan dan pasar-pasar bebas atau free market competition. Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Dalam bentuknya yang paling sempurna, pasar bebas menunjukkan ciri-ciri yaitu pembeli dan penjual dalam jumlah yang banyak, yang menyebabkan mereka tidak dapat mempengaruhi harga barang yang bersangkutan. Kemudian, kebebasan para pembeli dan penjual tidak dihalangi oleh pembatasan ekonomi atas permintaan dan penawaran. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kepemilikan terhadap sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis kepemilikannya berada pada pihak individu, di mana yang sudah tertera di PPT pada
ada beberapa elemen kunci yang kerap disebut dalam pendefinisian kapitalisme. Salah satunya yaitu kepemilikan individu. Next. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Dalam sistem ekonomi kapitalis, sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, pada sebuah pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demi menghasilkan keuntungan di mana statusnya dilindungi oleh negara melalui hak kepemilikan serta tunduk kepada hukum negara atau kepada pihak yang sudah terikat kontrak yang telah disusun secara jelas kewajibannya, baik eksplisit maupun implisit, serta tidak semata-mata tergantung pada kewajiban dan perlindungan yang diberikan oleh penguasaan feodal. Selanjutnya adalah kelembagaan sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme dianggap sebagai penemuan luar biasa alam sejarah umat manusia. Bahkan kapitalisme industrial dipandang sebagai transformasi terbesar yang pernah ada di dunia ini. Sistem ekonomi kapitalis sendiri ini tegak oleh beberapa pilar dasar yang melatarinya. Setidaknya ada kelembagaan kapitalisme yang bisa dilukis dalam 4 sketsa berikut ini. Yang pertama, kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar bebas dengan instrumen harga sebagai penanda sinyal. Yang kedua, setiap individu memiliki kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan sebagai dasar melakukan transaksi. Oleh karena itu, salah satu fungsi terpenting dari kapitalisme adalah menawarkan dan melindungi hak kepemilikan swasta. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dipisahkan oleh 3 pemilik faktor produksi, yakni yang pertama, pemodal, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, pemilik lahan. Meskipun relasi antara ketiga pelaku ini dianggap sangat tidak adil oleh ekonomi kiri, namun faktanya pembagian kerja itu telah mendonorkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kompetensi yang tinggi di negara-negara kapitalis. Pada level makro, pemisahan pemilik faktor produksi tersebut menjadi alasan munculnya segresi hubungan ekonomi yang efisien melalui spesialisasi. Pemilik modal menyiapkan sepenuhnya kebutuhan material atau alat produksi, sehingga proses produksi bisa berlangsung. Tenaga kerja memberikan kemampuan atau keterampilan maksimal agar diperoleh output yang bermutu, dan pemilik lahan memberikan jaminan tempat bagi kegiatan produksi. Akibat penekanannya terhadap aspek produksi tersebut, Karl Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai cara produksi. Pada level mikro, pemisahan pelaku ekonomi secara otomatis menyebabkan berjalan mekanisme check and balance. Dalam praktiknya, di tingkat korporasi, pemilik modal, tenaga kerja, dan pemilik lahan mempunyai otoritas masing-masing untuk menjalin kerjasama maupun pengawasan. Inilah yang menjadi dasar tenaga kerja diperbolehkan membuat serikat kerja sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingannya, khususnya berhadapan dengan pemilik modal. Dan yang terakhir adalah yang keempat, tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar. Bahkan, akibat peran pasar yang dominan, kapitalisme sendiri sering disamakan atau disinonimkan sebagai ekonomi pasar. Dalam posisi seperti ini, peran negara tidak lebih sebagai fasilitator kegiatan ekonomi, atau lebih spesifik lagi, negara diperlukan kehadirannya apabila terjadi kegagalan pasar, baik karena
eksternalitas maupun keperluan munculnya barang publik. Sedangkan dalam kasus public good, negara bisa masuk untuk memperkuat fungsi pasar seperti pembuatan sarana transportasi, listrik, dan telekomunikasi. Next. Selanjutnya, mengenai kebaikan sistem ekonomi kapitalis. Ada beberapa kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis. Di antaranya, 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya sistem kapitalis ini memunculkan kompetisi secara terbuka di pasar, sehingga pihak-pihak swasta akan terus berlomba-lomba dalam meningkatkan hasil perekonomiannya. Sehingga ketika pebisnis perekonomiannya meningkat, secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan meningkat. Kedua, setiap individu bebas untuk meningkatkan perekonomiannya, karena dalam sistem ekonomi kapitalis ini muncul pasar bebas, sehingga masyarakat akan lebih kreatif karena adanya dorongan untuk dapat bersaing di pasar bebas yang tersedia tadi. Selanjutnya, konsumen adalah pihak yang mengatur pasar. Sistem kapitalis berorientasi pada keuntungan yang besar, sehingga akan terjadi persaingan antar pebisnis. Jadi, ketika terjadi persaingan antar pebisnis akan berlomba-lomba untuk menarik konsumen. Apapun keinginan konsumen akan dituruti oleh pihak pebisnis. Jadi, dalam hal ini, konsumen adalah pihak yang dapat mengatur pasar. Selanjutnya, sangat menghargai kerja keras. Keberhasilan masing-masing individu ditentukan oleh seberapa keras dia bekerja. Semakin keras dia bekerja, akan semakin besar pula hasil yang dia dapatkan. Sebuah pasar yang kompetitif. Pasar bebas akan menjadikan setiap individu berlomba-lomba untuk memunculkan hal baru yang diminati konsumen untuk tetap bisa bertahan di pasar. Nah, dalam hal ini, pasar akan memunculkan individu-individu yang kreatif untuk tetap bisa bertahan di pasar, sehingga kompetisi-kompetisi akan terus berkembang setiap harinya di pasar bebas. Selanjutnya, mendorong individu untuk memiliki kebebasan finansial. Pasar bebas yang kompetitif selain dapat memunculkan daya saing dan daya kreatif untuk menciptakan hal baru, hal ini juga berdampak pada kebebasan finansial bagi individu yang terlibat di dalamnya. Mengapa demikian? Karena ketika seorang individu mampu memunculkan hal kreatif dan menciptakan hal baru, secara tidak langsung perekonomiannya akan meningkat. Sehingga ketika perekonomiannya meningkat, dia juga akan mendapat kebebasan finansial untuk dirinya. Yang terakhir yaitu kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, adanya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Dalam arti, sistem ini mempercayai swasta atas alat produksi, distribusi, dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu dengan tujuan mendapatkan laba. Maka dari itu, hal ini mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Yang kedua yaitu adanya kebebasan ekonomi tanpa batas. Kebebasan ekonomi tanpa batas seperti ini menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara curang seperti judi dan lain-lain. Konsekuensinya, kekayaan dimiliki oleh sebagian kecil individu. Mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Yang ketiga yaitu menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Keberadaan monopoli akan mendorong terjadinya merger beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi monopoli. Konsekuensinya, monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi, dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang keempat yaitu lembaga perbankan dan bunga adalah darah pembentukan kapitalisme. Praktek perbankan adalah menggunakan basis bunga, di mana salah satu pihak atau nasabah bertindak sebagai peminjam dan pihak yang lainnya sebagai bank bertindak sebagai pemilik pinjaman. Atas dasar pinjaman tersebut, nasabah dikenakan bunga sebagai kompensasi dari pertanggungan waktu pembayaran hutang tersebut. Yang kelima yaitu konsep hak tak terbatas.
kuasa yang tak terkontrol. Konsep hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak kepemilikan oleh individu maupun swasta ini menyebabkan terjadinya penindasan yang dilakukan seperti si kuat terhadap si lemah, seperti pekerja ditindas majikan, petani diperas tuan tanah, si miskin dieksploitasi si kaya. Dan di atas itu semua keuangan negara dieksploitasi oleh pemegang kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu keenam, keseimbangan distribusi ekonomi yang rusak dan celah dalam antara si kaya dan si miskin. Dengan paham kebebasan ekonomi dan pemilikan alat-alat produksi oleh individu atau swasta, maka otomatis disparitas ekonomi akan muncul. Perbedaan hak yang sangat mencolok antara majikan dan pekerja akan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang bersaing dan mempunyai kepentingan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3.